Aku bukan pelakor. Pagi yang cerah itu, aku seperti biasa menyapu halaman rumah yang luas. Di dekat tempat tinggalku ada PT sawit yang besar. Lahannya luas dan banyak pekerja di sana. Karena masih pedesaan, jadi lahan masih sangat luas. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan seorang laki-laki yang menanyakan arah kantor PT itu. Dengan senyum yang sangat ramah dan manis, dia begitu menarik kutunjukkan arah jalannya. Karena dia bingung, aku pun diajak untuk menaiki motor dan menunjukkan jalannya. Aku sangat deg-degan sekali. Itulah pertama kali aku bertemu dengan suamiku. Dia manajer baru di PT itu. Dia bertanggung jawab mengontrol pembukaan lahan baru untuk menanam sawit. Hampir setiap hari dia mampir ke rumahku, karena kebetulan aku punya toko kecil di rumah. Kami pun sering bertemu, mengobrol, dan tukaran nomor telepon. Hingga akhirnya kami saling jatuh cinta. Tentu aku sangat mau dengannya. Dia punya pekerjaan yang mapan dan single. Aku pun sudah tidak sabar akan segera dilamar. Setelah 2 bulan kami kenal, kami menikah. Kami menikah sederhana, tidak ada pesta atau resepsi. Kami pun baru menikah siri. Karena suamiku belum bisa pulang ke tempat tinggalnya untuk mengurus suratnya. Karena dia harus stay di sini selama 6 bulan. Yang menjadi saksi wali dari suamiku hanya rekan kerjanya saja. Keluarganya jauh di luar pulau. Sebenarnya agak sedih sih. Di hari pernikahanku tidak bisa hadir keluarga dekat kami. Aku pun hanya sebatang kara di sini. Tapi aku berusaha menikmati kebahagiaan menjadi pengantin baru sekarang. Hari-hari kami lalui dengan penuh kebahagiaan. Tapi suamiku belum ingin punya anak untuk sekarang ini. Aku disuruh menunda. Alasannya karena ingin menabung dulu. Agak aneh sih, tapi aku percaya rezeki anak kalau akan ada sendiri. Aku pun diam-diam tidak KB. Setelah 2 bulan menikah, aku hamil. Aku sangat bahagia sekali. Tapi suamiku tidak terlihat senang. Dia justru panik dan menyalahkan aku. Aku pun berusaha meyakinkannya. Usia kehamilanku 4 bulan sekarang. Suamiku sudah habis masa tugasnya di sini. Dia akan kembali ke kota, tapi dia tidak mengajakku. Dia beralasan kalau akan kembali 1 bulan lagi. Aku disuruh menunggu di sini. 1 bulan berlalu, dia tidak kembali. Aku pun panik dan berusaha mencari ke kota, ke rumahnya. Aku berangkat dengan perut yang semakin besar. Orang-orang menertawakan aku karena suamiku tidak kembali. Aku malu sekali. Sampailah aku di rumahnya. Alamat itu aku dapat dari kartu namanya yang dulu aku dapat saat kami kenal. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang membuka pintunya seorang wanita yang muda dan cantik. Disusul gadis kecil yang masih berusia 3 tahun. Cari siapa, Mbak? Katanya. Aku jawab, aku mencari Mas Rio, Mbak. Mas Rio ada? Mbak, siapanya Mas Rio? Tanyanya. Aku istrinya, Mbak. Tiba-tiba wanita itu kaget dan menangis. Aku bingung, dia kenapa seperti itu? Suamiku muncul dari dalam rumah. Dia terkejut dengan kedatanganku. Wanita itu marah padanya. Maksudnya apa, Mas? Siapa dia? Aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Suamiku pun marah dan mengusirku. Dia pura-pura tidak kenal denganku. Aku pun bertanya, siapa wanita itu? Dia bilang dia istrinya. Bagai disambar petir, ternyata aku istri kedua suamiku. Salahku apa? Mengapa aku dibohongi suamiku? Ternyata dia sudah punya anak istri. Aku merasa bersalah dengan istri pertamanya karena sudah menikah dengan suaminya. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Wajar dia sangat marah denganku. Bodohnya aku percaya begitu saja dengan suamiku. Kalau aku tidak hamil, aku bisa dengan mudah pergi. Tapi aku hamil, ada anak yang akan lahir dari pernikahan kami. Suamiku harus bertanggung jawab. Aku memohon pada mereka untuk membicarakan ini bersama, dan aku butuh pertanggungjawaban. Namun suamiku tidak peduli. Dia justru mengusirku lagi. Tapi untungnya istrinya mencegah dan membawaku masuk ke rumah mereka.
Dia minta diceraikan dan melanjutkan pernikahan denganku. Aku bilang aku tidak butuh dengan pernikahan ini. Yang penting suamiku mau membantu mengurus anak. Dia sungguh tidak tahu malu. Sudah salah malah ingin lari dari tanggung jawab. Istrinya langsung berkemas dan ingin pergi dari rumah itu. Aku memohon agar dia jangan pergi, biar aku yang pergi. Aku meminta maaf, tapi istrinya tidak mau kembali lagi dengan suaminya. Dia ingin pisah saat itu juga. Karena dari awal menikah, dia tidak mau dipoligami. Akhirnya dia pergi. Aku pun ikut pergi dari rumah itu. Aku tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang lain. Karena tentu suamiku akan mengejar istri pertamanya, bukan aku. Biarlah aku berusaha berjuang sendiri demi anakku.